Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Insyaallah kali ini tetap membawa kitab tafsir Yasin, ya, yang biasa sering kita bacakan ya bagi kaum muslimin muslimah setiap malam Jumat. Istiqomahkanlah ya kita membaca surat Yasin. Dan agar ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dari lisan, sedikit-sedikit kita memahami akan makna isi dari kandungan surat Yasin tersebut. Karena harus ketahui bahwa surat Yasin itu merupakan hatinya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayat sekarang ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Insyaallah ada dua ayat yang ingin sedikit teteh bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasawa'un sama saja. Alaihim bagi orang kaum kafir Quraisy. A'andzartahum, apakah kau menakuti wahai Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy? Am lam tunzirhum, atau kau tidak menakuti wahai Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy? La yu'minuna, orang kaum kafir Quraisy tersebut itu tidak akan iman kepada Allah. Kenapa? Li'annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan itu sabata, tetap fi ilmillahi ta'ala, itu semuanya adalah tidak lepas dari ilmunya Allah Ta'ala. Annahum, bahwa sesungguhnya orang kaum kafir Quraisy tersebut itu la yu'minuna, tidak iman kepada Allah, bal yamutuna, balikta dimeninggalkan ini orang kaum kafir Quraisy alal kufri, na'udzubillahi min dzalik, menetapkan akan kekufurannya, fayadkhulunan nara, dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Fa'ala hadzal taqdir, dan ini itu adalah takdir. Yakunu, bukti, fabashirhu, dan membahagiakan bagi orang tersebut, bimaghfiratin, penuh dengan maghfirahnya Allah, wa ajrin karim, dan diberikan pahala yang begitu mulia oleh Allah. Yakni menjelaskan, ya Muhammadun, wahai Muhammad, inzaruka, menakuti engkau Muhammad bil Qur'ani, dengan Al-Quran, la yufidu, tidak akan memberikan faidah, illa man, ingat, illa man, kecuali kepada orang amana billahi, yang iman kepada Allah, wa birisalatika, dan yang mengimani bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Faman ittaba'a, maka siapa orang yang turut ahkam Al-Qur'ani, akan hukum Al-Qur'an, wal hadithi, dan juga hadis, wa dzakarallaha ta'ala, dan juga ingat kepada Allah Ta'ala, bil qalbi, dengan hatinya, wa bil lisani, dan wal lisani, dan juga dengan lisannya, fi halil ghaibati, di tingkah yang disamarkan, minal khalqi, dari Allah. Wa khafa, takut orang tersebut, minal adzabil ghaibi, dari siksaan Allah yang samar. Alladzi akhbara, yang diberitakan, bihi, dari azabul qabri ini, Al-Qur'anu, oleh Al-Qur'an, wal hadithu, dan juga hadis. Faman kanat, maka barang siapa orang yang fihi, tetap di orang ini, apa hadhil awsafu, pirang-pirang sof, pirang-pirang warna, fabashirhu, maka membahagiakan bagi orang tersebut, bi annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, yaghfiru jami'a dzunubihi, akan mengampuni akan seluruh dosa orang tersebut, wa yudkhiluhul jannata, wa yu'tihi thawaban 'aziman, dan akan memasukkan orang tersebut terhadap surganya Allah, dan akan diberi pahala yang begitu agung yang Allah berikan terhadap orang tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin ada dua ayat yang insya Allah
lebih sedikit eh, Teteh bahas lagi. Masya Allah, tabarakallah, ini kalau menurut Teteh pribadi, eh, ini dua ayat ini ilmu yang sangat sangat apa ya, begitu dalam sekali ini ilmu. Ya, ini dua ayat ini adalah ilmu tauhid. Sekali lagi ini adalah ilmu tauhid, ilmu yang begitu dalam sekali. Dan ini wajib diketahui bagi kaum muslimin muslimah, mukminin mukminah di luar sana. Ini adalah ilmu tauhid. Coba sedikit kita ulas. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, itu orang-orang kaum kafir Quraisy, itu semuanya tuh gak akan iman kepadaku, wahai Muhammad. Mau kamu kasih beritahu, mau tidak kamu kasih beritahu, bahkan mau kamu sampai menakuti sekalipun, wahai Muhammad. Kamu mengatakan bahwa siksa Allah itu begitu pedih, bahwa neraka Allah begitu menyakitkan. La yu'minun, kata Allah. Orang-orang kaum kafir Quraisy tersebut tidak akan iman kepadaku, wahai Muhammad. Ingat, ini surat Yasin yang didawuhkan oleh Allah. Ini khusus sabab wa umumil lafzi. Maksudnya apa teh? Memang barusan kita mendengar la yu'minun, tidak akan beriman orang-orang yang kafir Quraisy. Berarti ini pada saat itu. Pada saat zaman Nabi Muhammad ketika ada. Tetapi isi makna kandungan di dalam surat ini itu adalah tertuju juga bagi diri kita yang saat ini masih diberi nyawa oleh Allah. Ini ayat dimaksudkan juga untuk diri kita. Apakah kita tidak merasa takut ketika mendengar ayat ini? Bagaimana kalau kita termasuk na'udzubillahi min dzalik yang dikersakan oleh Allah seperti orang kaum kafir Quraisy sehingga kita la yu'minuna, tidak iman kepada Allah? Kenapa? Li'annahu thabata fi ilmillahi ta'ala. Karena semuanya itu tidak terlepas dari ilmunya Allah. Kalau begitu, untuk apa teh saat ini teteh mengaji? Untuk apa? Kalau begitu tidak ada pentingnya dong. Teteh sekarang memberikan ini ilmu. Toh kalau misalkan orang yang sudah ditutup hatinya, ya udah ditutup hatinya. Memang iya. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Coba wahai para jamaah al-asran, mendengarkannya ini ya Allah, jangan dengan lisan kita, tetapi dengan keimanan dalam hati kita yang lebih dalam. Coba kita berpikir sedikit. Kita pada saat ini, para jamaah al-asran yang sedang mendengarkan teteh pada saat ini, siapakah yang memberi pendengaran itu? Maka kita akan menjawab siapa? Allah. Siapa yang berkehendak pada saat ini para jamaah al-asran yang sedang mendengarkan sehingga kalian mau mendengarkan ilmu ini dari siapa? Maka kita akan menjawab hati kita, Allah. Sehingga ilmu yang kita dengar masuk ke dalam hati kita. Siapa yang memasukkan ilmu ke dalam hati kita? Maka kita akan menjawab siapa? Allah. Sehingga sebelumnya kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Siapakah yang memberitahu itu, ilmu itu kepada kita, maka kita akan menjawab Allah. Akhirnya dikarenakan kita mengetahui ilmu tersebut, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan kita sekarang bersolat, siapa yang menggerakkan tubuh kita, yang mengucapkan lidah kita, maka kita menjawab siapa? Allah. Apakah kalian pikir kecerdasan yang sekarang kita punya itu adalah semata-mata kecerdasan kita? Apakah kalian berpikir bahwa tahunya ilmu kita itu dikarenakan kita adalah sangat rutin sekali menghafal? La, bukan. Semuanya itu adalah siapa yang memberikan? Allah. Dan jika kita kelak nanti kita meninggal, amin, mudah-mudahan kita masukkan ke dalam surganya Allah. Siapa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Maka kita akan menjawab siapa coba? Allah.
Kalau semuanya adalah Allah, maka wahai para jamaah al-asran sekarang yang mendengar, lalu kita itu siapa? Tolong dijawab oleh hati kita masing-masing. Sekarang kita ini siapa? Siapa kita? Lah, tidak ada diri kita. Tidak ada diri kita. Bubuk semuanya, gak ada diri kita. Hilang, tidak ada semuanya diri kita. Karena apapun ini semuanya tidak terlepas atas kehendaknya Allah. Jadi jangan dikira orang kaum kafir Quraisy sama, oleh Allah diberikan akal. Oleh Allah diberikan hati sanubari sama. Jangan dikira Abu Jahal dirinya itu tidak percaya kepada Allah. Jangan dikira Fir'aun tidak percaya kepada Allah. Akalnya menerima bahwa Allah yang patut disembah. Menerima akalnya Fir'aun. Abu Jahal pun menerima akalnya bahwa Allah lah yang patut disembah. Tidak mungkin patung itu patut disembah. Akalnya menerima. Mungkin hatinya tidak. Hatinya pun menerima. Hatinya pun mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tetapi keimanannya ditutup terhadap Fir'aun, ditutup terhadap Abu Jahal, ditutup terhadap kaum-kaum kafir Quraisy. Kenapa ditutup? Karena terhalang oleh sifat keujuban, kesombongan, ketakaburan yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena adanya ujub, karena adanya sombong, merasa bahwa kecerdasan kita itu adalah karena diri kita. Merasa kalau pada saat ini kita kaya, kekayaan itu karena ikhtiar kita. Karena keringat kita. Padahal bukan, kekayaan itu bukan keringat kita. Keimanan kita harus bisa sejauh itu. Keimanan kita harus bisa sampai sejauh itu. Tidak ada. Kita tidak ada. Tidak ada, karena secara hakikatnya adalah Allah. Kemudian di dalam ini ayat tadi diteruskan, orang kaum kufar oleh Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah karena sudah meninggal kan. Kemudian nanti fayadkhulu, di dalam ini kitab fayadkhulun nar, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tetapi fa'ala hadzat taqdir, di dalam ini referensi kitab dikatakan hadzat taqdir, tetapi ini adalah takdir. Di dalam ini referensi kitab tidak mengatakan hadza qada'i mughram, tidak. Di dalam ini kitab tidak mengatakan hadza qada'i mughram, tidak. Tetapi mengatakan apa? Hadza takdir. Berarti ini takdir yang masih diusahakan bisa untuk berubah. Berbeda bagi orang kaum kafir Quraisy. Kalau bagi orang kaum kafir Quraisy yang di dalam ini ayat Al-Qur'an, hadza qada'u mughram. Kenapa? Ya memang karena pada saat ini sekarang kaum kafir Quraisy pada saat itu sudah meninggal. Dan meninggalnya la yu'minun, tidak di dalam keimanan. Tapi kalau bagi diri kita, ayat ini masih takdir. Karena saat ini kita oleh Allah masih diberikan nyawa. Kemudian dilanjutkan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Mudah-mudahan ayat ini adalah ayat untuk kita. Innama tunziru, mudah-mudahan ini ayat adalah untuk diri kita yang dikersakan oleh Allah. Kenapa? Karena jika Allah sudah berkehendak terhadap seseorang, dibukakan pikirannya, dibukakan hatinya, dibukakan keimanannya, maka kita maka kita akan turut terhadap apa? Az-zikra, akan pitutur Allah. Wa khasyar rahmana bil ghaibi fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan akhirnya kita akan mendapatkan wa ajrin karim, pahala yang begitu agung dari Allah. Jadi yakni lebih menegaskan lagi ini kata Allah, wahai Muhammad, kamu menakut-nakuti bahkan bil Qur'ani, bahkan dengan Al-Qur'an, la yufidu, tidak akan memberikan faidah. Ya. Meskipun ini ilmu itu dimasukkan ke telinga kita.
Telinga kita dapat mendengar ini ilmu, dapat mendengar. Padahal telinga kita tuh mendengar akan ini ilmu. Tetapi tidak masuk ke dalam hati menjadi suatu keimanan. Padahal telinganya mendengar tapi gak masuk ke dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar pada saat ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita. Secara hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Sehingga di sini dikatakan illa kata Allah, kecuali orang tersebut iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulnya Allah dan juga turut terhadap hukum Al-Quran dan juga hadis, kemudian selalu ingat bil qalbi wal lisan, hatinya dan juga lidahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari tingkah apapun itu, fi halil ghaibati, dari tingkah yang samar. Apa itu tingkah yang samar? Allah samar tidak? Samar. Kita tidak bisa dengan mata kita melihat Allah. Malaikat samar. Kita tidak bisa melihat malaikat Allah dengan mata kita. Pahala sama. Pahala pun samar. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jika pahala bisa dilihat oleh mata kita, bisa digenggam oleh tangan kita, mungkin sekarang sedang berbondong-bondong orang melakukan pahala amal ibadah. Ya, dikarenakan pahalanya tidak terlihat, maka kita malas melaksanakan ibadah karena pahalanya gak terlihat. Kalau disemisalkan kata Allah berkata seperti ini, barang siapa yang mengaji mendengarkan 1 jam di majelis ta'lim, kata Allah sekarang pahalanya akan aku langsung turunkan, akan aku berikan 10 juta adalah jangan terlalu besar. Ya, kira-kira kita semangat gak? Setiap kali kita ngaji, pulang dari ngaji, cuma 1 jam doang kita langsung dikasih 10 juta. Semangat gak? Kira-kira sepertinya akan penuh gak itu majelis ta'lim? Akan penuh. Kenapa tidak terlihat? Kenapa sekarang majelis ta'lim banyak yang kosong? Ya dikarenakan tidak terlihat, samar pahalanya. Maka siapa yang bisa melihat akan perkara yang samar itu, yaitu khusus yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Jadi kita melihat kepada Allah dengan keimanan kita. Kita melihat meyakini akan surga nerakanya Allah dengan keimanan kita. Kita melihat pahala yang akan nanti Allah berikan, kita lihat dengan keimanan kita. Dengan hati kita, bukan dengan mata kita. Berarti itu menunjukkan kalau orang bisa melaksanakan amal ibadah penuh dengan keimanan, menunjukkan bahwa orang tersebut yang bisa melaksanakan ibadah penuh dengan keikhlasan. Dan kita berkata kembali, siapa yang memberikan keikhlasannya itu? Allah. Bukan diri kita, Allah. Insya Allah, mudah-mudahan 2 ayat ini bisa kita pahami. Ini adalah 2 ayat yang tauhidnya cukup sangat dalam sekali. Kalau begitu apa hikmahnya? Pada saat ini kita mendengarkan. Kalau begitu apa-apaan dong teteh sekarang ngaji di sini meskipun lewat YouTube, apa-apaan. Gak akan ada ngaruh kalau orang tidak iman, ya gak akan mendengarkan obrolan kita. Kalau begitu apa capek-capeknya kita ngaji? Kenapa teteh pada saat ini capek-capek ngaji? Hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah bertujuan karena ini ingin syiar agamanya Allah. Hikmahnya adalah ini karena ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Adapun orang tersebut mau iman, tidak mau iman, itu bukan urusan kita. Tetapi itu adalah urusan Allah. Kita sebagai orang tua berkewajiban mendidik anak-anak kita yang menjadi anak kita soleh, yang anak kita tidak soleh, hakikatnya itu adalah milik Allah. Hanya saja Allah memerintahkan kita sebagai orang tua, didiklah anak kita. Ya udah, kita turuti aja apa perintah Allah. Ya didiklah anak kita. Adapun nanti hasilnya mau soleh, mau tidak soleh, pasrah. Kita tafwid, kita serahkan kepada Allah. Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi ketika nanti kita membaca wasawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mudah-mudahan ya Allah kita tidak termasuk la yu'minun. Ya, tapi kita termasuk
Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Itu yang mudah-mudahan nanti Allah berikan kepada kita, wa ajrin karim. Mudah-mudahan apa yang saat ini yang Teteh bacakan secara hakikatnya ini adalah dari Allah, sehingga bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.